Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq. Nasirul haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi washabihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin, seluruh pengurus takmir dan seluruh jamaah pengajian rutin ba'da subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid darini amin ya mujibas sa'ilin. Wa ilmas sifati lan ngaweruhi ing pira-pira sifate Gusti Allah. Wa yakfihi lan nyukupi ing man utawa talibul ilmi opo ayak takida yen to yakinake ngiktekotake annadzata ing sak temene zate Allah al aliyata kang luhur iku muttasifatun persifatan apa zat bil qudrati kelawan kuwasa wal iradati lan ngersakake wal ilmi lan ilmu wal hayati lan hayat was sam'i lan pireng wal basori lan mirsani wal kalami lan guneman utawa bicara. Masih melanjutkan pembahasan kemarin bahwa orang belajar itu yang pertama kali difahami adalah tauhid, tentang tauhid. Bicara tentang tauhid kemarin sudah saya jelaskan bagaimana orang punya keyakinan bahwa Allah itu wujud, Allah itu ada. Dan lebih hebat lagi kalau keyakinan ini dibarengi dengan pemikiran, dengan angen-angen, lahir dari sebuah ta'amul tafakkur, angen-angen dan berpikir. Kemarin saya jelaskan bagaimana kita yakin Allah itu wujud dengan angen-angen alam ini ada. Adanya alam melahirkan keyakinan kita bahwa Allah itu ada. Karena segala sesuatu yang ada, segala sesuatu yang wujud itu pasti ada yang mewujudkan. Jadi kita punya keyakinan dalam tauhid ini Allah memiliki sifat-sifat yang sempurna. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul qawadisi, qiyamu binafsihi, wahdaniyat, qudrat, iradat, ilmu, hayat. Ini harus kita pahami. Minimal kalau kita belum bisa memahami, cukup meyakini saja bahwa Allah bersifat dengan itu. Wujud, qidam ini yang kemarin sedikit sudah saya kupas bahwa qidam itu adalah Allah itu wujud tanpa ada awalnya. Ini kalau kita pikir bisa stres ya. Barang wujud tidak ada awalnya. Pernah sekali seorang ateis itu tanya kepada Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal, bagaimana mungkin barang yang wujud tidak ada awalnya? Dijawab oleh Imam Ahmad bin Hanbal, Anda tidak usah bingung masalah itu. Dalam ilmu matematika bisa ditemukan ada satu angka yang wujud tapi tidak ada awalnya. Dari mana wujudnya? Tidak ada. Kalau kita bicara matematika, angka 2 itu lahir dari angka 1. 1 tambah 1 sama dengan 2. Angka 3 juga lahir dari angka 1. 2 tambah 1 sama dengan 3. 4 juga sama, 3 tambah 1 sama dengan 4.
5 juga lahir dari 1, 4 tambah 1 sama dengan 5, dan seterusnya. Sekarang pertanyaannya, angka 1 itu lahir dari mana? Angka 1 itu lahir dari mana? 0 itu bukan angka. Bisa Pak angka 1 lahir dari 3 dikurangi 2 sama dengan 1? Salah kalau begitu. 3 itu bisa ada kan adanya 1. Mana mungkin 3 dilahirkan 1 kok 1 dilahirkan 3, kan tidak mungkin. Jadi kalau kita menyatakan 1 itu lahir dari 3 dikurangi 2, oh tidak bisa. Karena angka 2, angka 3 itu lahir dari 1. Adanya wujud angka 3, adanya wujud angka 2 itu dari angka 1. Jadi kalau angka 1 itu wujud dari angka 3 dan angka 2, salah. Angka 1 itu lahir dari mana? Diam. Dan 1 itu isyarah perwujudan dari Allahul Wahid. Allah itu 1. Ya diangen-angen coba ahli matematika itu. Jangan tanya ahli matematika itu. Angka 1 itu dari mana lahirnya? Kalau angka 2 jelas, 3 jelas, 4 jelas, 5 jelas. Jadi angka pertama itu 1. Dan itu melahirkan beberapa angka. Nah Allah itu wujud, tidak ada yang mewujudkan. Allah itu wujud, tidak ada awalnya. Itu keyakinan kita, harus yakin itu. Sebab kalau kita punya keyakinan misalnya angen-angen barang wujud itu pasti ada yang mewujudkan. Iya betul, kecuali Allah. Karena segala sesuatu itu pasti ada finishnya, ada endingnya, finishnya itu ada. Mik diciptakan manusia, manusia diciptakan Allah. Kalau Allah ada yang menciptakan, berarti yang menciptakan Allah juga ada yang menciptakan lagi. Terus gak ono bare iki. Namanya dalam ilmu tauhid ini namanya tasalsul, berantai. Dan itu tidak mungkin, secara akal tidak mungkin. Barang ini diciptakan manusia, manusia diciptakan Allah. Kalau Allah diciptakan, ada yang menciptakan, berarti yang menciptakan Allah ada yang menciptakan lagi. Yang menciptakan Allah, ada yang menciptakan lagi, terus bersambung. Karena poli. Itu namanya tasalsul. Dan itu tidak bisa diterima oleh akal. Kalau Allah itu menciptakan manusia, Allah Maha Pencipta, berarti tidak ada lagi yang menciptakan Allah. Karena kalau ada yang menciptakan Allah, yang menciptakan Tuhan juga ada yang menciptakan lagi. Terus. Dan itu secara akal tidak bisa diterima. Karena segala sesuatu sepanjang apapun pasti ada finishnya. Kita lihat jalan raya. Jalan raya ini panjang, pantura, pasti ada finishnya. Finishnya mana? Ya kalau timur ya Banyuwangi, Pol Bali itu. Kalau barat ya Pandeglang, mana itu pelabuhan antara Jawa Sumatera itu polnya di situ. Jadi segala sesuatu itu pasti ada finishnya. Kalau barang diciptakan manusia, manusia diciptakan oleh Allah, titik, tidak ada lagi yang menciptakan. Sebab kalau Allah ada yang menciptakan, pasti terus ada yang menciptakan lagi. Karena boleh. Ini tasalsul. Nah ini butuh pemikiran itu, butuh tafakur. Untuk supaya keyakinan kita bisa kuat, itu kita perlu angen-angen. Akan ketemu nanti. Tapi kalau kita belum mampu untuk itu, cukup kita yakin saja, tidak usah ragu. Yakin kalau Allah itu wujud dan tidak ada awalnya. Allah bersifat qidam. Ini maknanya qidam itu. Jadi wujud tidak ada awalnya. Qidam. Kemudian baqo. Baqo itu kekal. Allah tidak akan mati. Sebab kalau Allah itu mati, ya berarti ada yang mematikan Allah. Barang yang mati itu pasti ada yang membuat mati. Tidak ada enggak barang mati dengan sendirinya itu tidak ada. Pasti ada yang membuat mati. Karena sesuatu itu punya nyawa. Barang yang hidup itu punya nyawa. Ketika dia mati, nyawa pasti ada yang mencabut. Siapa yang mencabut nyawa? Itu yang perlu dipertanyakan, diruntut. Nah kalau seorang ahli filsafat itu pernah, namanya kaum Dahriyah, itu punya pendapat tapi ditolak mentah-mentah oleh Imam Ghazali, dikalahkan hujahnya oleh Imam Al-Ghazali. Jadi mereka menyatakan namanya kaum Dahriyah. Kaum Dahriyah itu berpendapat bahwa segala sesuatu wujud karena kondisi.
karena kondisi yang menuntut, karena masa yang menuntut. Nek masane wujud ya wujud, nek masane mati ya mati. Jadi wujud dengan sendirinya, mati dengan sendirinya. Nek masa aktifnya sudah habis, dia hilang. Manusia juga gitu, tumbuh-tumbuhan juga gitu, hewan juga gitu. Itu menurut kaum Dahriyah. Tapi ini tolak habis-habisan oleh Imam Ghazali dengan hujah yang panjang. Di antaranya tadi, tidak ada sesuatu yang mati dengan sendirinya tanpa ada yang membuat mati, itu tidak ada. AC mati, kenapa mati? Pasti ada komponennya yang rusak. Itu yang menyebabkan AC mati. Lampu listrik mati, kenapa mati? Pasti ada komponen yang rusak. Pasti ada penyebabnya. Bukan karena masa, bukan karena waktu. Ya memang ada penyebabnya. Manusia mati, apa? Karena rohnya hilang. Siapa yang mencabut roh? Nah, kan ada penyebabnya. Corona, ndak ada corona kok mati ini wong. Ya kan takdirnya Allah yang mematikan orang kena corona itu Allah, bukan coronanya. Keliru kalau kita menganggap corona bisa mematikan manusia, keliru. Yang mematikan itu Allah. Hanya cara Allah mematikan manusia itu ono dengan cara liver, ada dengan cara diabetes, ada dengan cara corona. Lah itu loh. Pasti ada yang menyebabkan dan pasti ada yang mematikan.